Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Bincang Prisma. Bersama saya Thorik Amir Hafiz. Di sini saya sebagai MC-nya dan insya Allah sekarang telah bersama kita Ustadz kita, saudara kita, teman kita, adik kelas kita, Al Ustadz Rifki Rusdi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik kabarnya. Ya, tema untuk pada kali ini kita akan membincang-bincang podcast talk show biasa ke Ustadz Eki atau Abang Eki ya. Karena pemirsa, Bang Eki ini saya kenalkan sedikit. Beliau ini luar biasa. Perjalanan hidupnya ini sangat menginspirasi. Pertama, dia ini sekolahnya di mana sekolahnya? SMA-nya di mana? SMA 5 Depok. Ya, SMA 5 Depok, akhirnya dia ikut Rohis. Habis ketemu sama orang-orang Rohis, akhirnya dia setelah dari SMA-nya langsung mondok untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan waktu yang bisa dibilang sangat-sangat singkat, yaitu 1 tahun, alhamdulillah Bang Eki ini telah menyelesaikan Al-Qurannya secara sempurna 30 juz. Setelah itu yang hebatnya lagi, setelah dia dari mondoknya itu, setelah dia hafal Quran, dia langsung terbang ke Sudan. Masya Allah. Inilah saudara kita Abang Eki Rusdi. Ya. Bisa saya hello dulu ke pemirsa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Eki. Kita mau nanya-nanya nih Bang Eki. Banyak pertanyaan kawan-kawan kita ingin menanyakan tentang Bang Eki di sana. Pertama Bang Eki, apa atau bagaimana ceritanya antum ini seperti banting setir dari yang SMA-nya terbilang umum, akhirnya masuk ke pondok, yang padahal jarang sekali orang yang setelah SMA-nya ini malah ngambil mondok habis itu langsung kuliah ke luar negeri. Alhamdulillah ke Sudan. International University of Africa. Masya Allah. Bagaimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan singkat kepada kami teman-teman Bang Eki. Boleh? Silakan. Boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dulu SMA di SMA 5 Depok. Dari SMP juga SD, alhamdulillah semuanya SD SMP negeri, kemudian SMA-nya negeri gitu kan. Dan sebelumnya pun gak pernah kepikiran buat setelah SMA itu ke Sudan gitu kan, atau gak kepikiran dulu kalau mau mondok gitu. Yang ada di pikiran kita kan dulu ketika mau masuk negeri itu kan pasti kuliahnya ya di UI atau di ITB lanjut gitu. Bahkan mungkin yang dari pondok pesantren pun banyak yang kesana gitu kan. Itu nggak dipungkiri, kita temukan gitu. Pada saat awal masuk SMA pun sama, kita masih kepikiran, dulu juga sempat mau masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di mana tuh Bang letaknya sekarang? Kurang tahu itu ya. Di mana? Bintaro gitu. Tapi yang jelas itu memang jadi tujuan banyak anak-anak negeri itu ke sekolah tinggi atau sekolah-sekolah kedinasan punya pemerintah gitu kan, karena memang kan di situ kita dijamin kerjanya, kemudian kita juga pada saat kuliah itu diberikan uang saku. Tentu sebagian orang berminat buat ke situ kan. Awalnya masih ke situ. Tapi kemudian berjalan setahun di kelas 10 masih tetap dengan keinginan yang sama, kemudian berjalan di kelas 11. Nah, di situ ketika mulai aktif di Rohis gitu kan, ketemu teman-teman, kemudian juga dapat materi-materi yang bagus gitu kan dari orang-orang yang punya banyak pengalaman gitu. Kemudian ya mungkin di situ hidayah, kita nggak tahu hidayah Allah kasih kepada yang
beliau yang dia kehendaki gitu kan. Kemudian dari situ mulai tertarik buat apa namanya ikut-ikut kajian dulu, ikut-ikut kajian. Setelah mulai membiasakan ikut-ikut kajian di luar sekolah ya. Begitu juga kalau memang ada di sekolah diadakan kajian, ikut kajian. Nah dari situ mulai tertarik buat mendalami agama. Akhirnya kepikiran, wah bisa kali ya kalau kita belajar agama tuh di pendidikan formal gitu. Artinya mungkin gak sih kita di kuliah nanti dengan background sekolah negeri itu ke kampus yang belajar agama gitu. Nah, dari situ mulai cari-cari dan dari situ langsung kepikiran tuh pengennya ke luar negeri gitu. Karena mikirnya ya langsung ke sumber gitu. Kita belajar agama tuh kalau memang kita bisa langsung ke sumbernya, kenapa enggak gitu kan? Artinya dari situ kita juga lihat banyak ustadz-ustadz di Indo, dai-dai nasional yang memang lulusan dari sana. Nah makanya sedikit banyak kita tanya gimana sih caranya kita bisa ke sana. Dan apa namanya, awalnya pun gak pernah kepikiran buat Sudan kayak gitu. Jadi ada beberapa plan sebelumnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi luar biasa ya pemirsa ya. Jadi dari sekolah negeri makanya ini masya Allah subhanallah, hidayahnya Allah ini nggak pernah pilih-pilih ya, nggak pernah pilih-pilih orang. Bisa dicontoh nih untuk para remaja, para pemuda di sana yang mungkin waktu SMA dia mengira kalau kalau saya mau mondok lagi kayaknya sudah ketuaan. Enggak, ini adalah contoh nyatanya, bukti nyatanya Bang Eki ini akhirnya bisa sampai ke Sudan. Baik, masya Allah. Barakallahu fi ilmika insya Allah. Terus juga Bang Eki, kita mau nanya di sana ngambil jurusan apa ya? Ya. Terus juga lanjut tadi sedikit ya. Awalnya tuh nggak kepikiran buat ke Sudan gitu. Kemana kepikirannya pertama banget itu pengen ke Madinah. Kenapa pengen ke Madinah? Karena tentu beda dong. Kita bisa tinggal di tanah haram gitu kan, tanah yang diberkahi, dekat dengan Rasul, dekat dengan kiblatnya umat Muslim. Pertama pengen ke situ. Ditambah juga katanya pendaftarannya tuh bisa online, kemudian juga beasiswa gitu kan. Termasuk mungkin. Nah tapi seiring berjalannya waktu ketika coba mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kayak berkas, tentu kan kita berkas harus ditranslate ya ke bahasa Arab. Nah di situ baru ketemu orang-orang yang akhirnya mengarahkan kita ke Sudan. Nah ketika memang ada kesempatan saya coba, kemudian diterima, saya pikir ambil aja deh insya Allah, daripada nanti kita berharap sesuatu misalnya yang lain kemudian ini gak dapet, nanti dua-duanya malah gak dapet. Mendingan kita ambil aja Sudan, insya Allah di sana juga nggak jauh beda lah secara keilmuan seperti itu. Nah, kemudian tadi jurusan ya, jurusan kalau di kampus itu ngambil fakultas Dirosat Islamiyah, Dirosat Islamiyah. Tapi sebelum masuk kemarin itu 1 tahun, jadi sekarang tuh Ana di semester 1 kuliah. Semester 1 kuliah, tapi di sana tuh udah 1,5 tahun. Jadi 1 tahun 1 tahun awal itu kita belajar bahasa Arab, penguatan bahasa Arab. Karena memang anak backgroundnya negeri, bahasa Arabnya mungkin masih dasar banget. Akhirnya mutusin buat ikut kelas bahasa Arab dulu. Belajar bahasa langsung ke Sudan ya? Iya, jadi belajar bahasa di Indo tuh cuman sedikit. Dan memang ya kita coba ya udah di sana, di situ penyesuaian. Alhamdulillah setahun pertama belajar bahasa Arab kayak gitu kan. Alhamdulillah jadi sekarang masih semester 1 gitu. Semester 1 di kuliah seperti itu. Masya Allah. Terus nih Bang, pasti kan kita ngira Sudan gitu kan. Sudan yang kita tahu di TV-TV kan panas. Hitam-hitam orangnya. Sudan panas, hitam, kayaknya ekonominya juga ya nggak tahu lah ya, dia dibandingkan dengan Indonesia ya nggak tahu. Mungkin bisa ceritakan pertama kali masuk Sudan menginjakan kaki, karena banyak teman saya Bang Eki nih waktu ke Yaman pas lagi musim panas masuk nggak kuat, akhirnya dia pulang lagi. Nah ini gimana ceritanya di Sudan, mungkin bisa diceritakan sedikit ke kita. Ya, memang Sudan ini yang kita kenal ya, sebagian kita masyarakat Indonesia tuh udah sering dengar bahwasanya Sudan ini negara yang panas. Nah itu memang nggak dipungkiri, betul gitu. Jadi pada saat tapi memang sebelum itu tuh
Ana tuh udah coba cari tahu banyak gitu tentang Sudan, sehingga ketika ke sana nanti nggak kaget gitu. Dari situ memang Ana udah coba tanya ke beberapa orang, sehingga udah membayangkan tuh kemungkinan terburuk. Jadi ketika membayangkan kemungkinan terburuk dan ternyata dapatnya nanti nggak terlalu buruk, nggak kecewa. Tapi kalau kita udah berpikir bahwasanya luar negeri itu enak dan lain sebagainya, nah ternyata kenyataannya nggak sesuai. Banyak juga ada beberapa mahasiswa yang mungkin seperti itu. Ketika membayangkan luar negeri itu udah wah lah. Kemudian ketika mendapati Sudan tidak sesuai apa yang diharapkan, akhirnya kembali. Nah memang Sudan ini ketika pertama kali datang memang waktu itu musim panas. Jadi itu panas. Nyampe bandara, iya udah musim panas gitu kan. Jadi nyampe bandara itu Ana tuh silau banget gitu. Mau ngelihat ke atas gini aja kok susah gitu kan. Habis itu di foto nyampe bandara kan difoto. Itu nggak kuat buat apa namanya? Madep ke kamera gitu, saking silau. Terus pas nanya sama senior yang jemput kan, ada yang jemput. Tat, ini udah paling panas. Belum, ini mah masih awal gitu kan. Wah, nggak ngebayangin gitu kan. Itu karena memang masih baru gitu. Memang kalau panas itu bisa sampai 43 derajat, 44 bahkan mungkin 45 pernah gitu kan. Seperti itu. Nah, itu secara musim panas seperti itu. Biasanya di Ramadan, kayak sekarang nih, ini lagi panas-panasnya. Kalau memang Ramadannya normal ya. Tapi kalau Ramadan itu di akhir tahun ya dia masuk musim dingin gitu. Di sana berapa musim? Di sana sebenarnya 2. Musim panas sama musim ya, cuman biasanya sebagian kita tuh suka jadi bahan bercandaan. Ada 4 musim. Pertama musim panas, yang kedua musim panas banget, yang ketiga musim dingin banget. Walaupun dingin bangetnya sih nggak nyampe salju nggak. Sampai 0 derajat? Enggak. Ya. Paling ya kurang lebih 11 sampai 12. Oh, itu juga Lumayan ya. Tapi kalau di Palestina kan pernah salju ya kalau di Palestina. Kalau ini nggak sampai salju gitu. Jadi kalau dari sisi cuaca seperti itu. Kemudian memang dari sisi apa lagi? Ekonomi. Ekonomi memang Sudan yang saya tahu ya termasuk ke dalam negara miskin ya. Jadi kalau kita bawa istilahnya bawa duit lumayan, bawa duit dikit nih dari Indonesia ke Sudan jadi orang kaya gitu nggak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi ada memang komoditi-komoditi yang di Indonesia itu mahal, di sana murah. Tapi ada juga yang di Indonesia murah, di sana mahal gitu. Itu yang saya alami ya. Iya, jadi kalau di Sudan tuh ada memang komoditi atau barang-barang yang secara harga lebih murah daripada di Indonesia. Ada juga yang secara harga lebih mahal. Contohnya misal kayak listrik ya. Kalau nggak salah listrik tuh lebih murah daripada di Indonesia gitu. Dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya memang sewaktu-waktu kita dengan uang sekian gitu bisa jadi banyak gitu kan. Tapi kurang lebih sih normal lah. Mata uangnya lebih tinggi mana antara Indonesia sama Sudan? Lebih tinggi Indonesia kayaknya. Karena sekarang tuh di Sudan ini inflasinya lagi parah banget. Jadi mata uangnya itu kalau bahasa Sudannya itu juneh. Adapun kalau bahasa yang bahasa internasional tuh pon. SDG biasanya Sudan apa gitu kan. Nggak tahu sih kepanjangannya apa. Kayak gitu. Jadi sekarang inflasinya lagi parah banget. Semenjak kemarin 2019 kudeta itu dolar terus menaik. Kemudian pon itu terus melemah gitu. Kayak gitu. Mungkin terakhir buat Bang Eki, pesan-pesan mungkin ke teman-teman di sana yang mungkin sekarang sedang mencari atau sedang bimbang. Saya ini mau belajar agama, tapi basic saya ini negeri atau basic saya ini umum, gitu kan. Mungkin bisa diberikan pesan-pesan ke kawan-kawan di sana. Ini loh, ini bukti nyatanya ini. Beliau ini sampai Sudan, ya. Dari SD sampai SMA ini negeri umum, tapi kuliahnya bisa di Sudan dan bahkan ajibnya lagi belajar bahasa Arabnya langsung di Sudan, ya. Nekat nggak semua orang bisa seperti ini. Mungkin bisa beri sepatah satu kata dua kata untuk pemirsa di sana atau kawan-kawan yang mungkin sedang bimbang segala macamnya. Boleh Ustaz? Tadi kan kita udah cerita tentang ini ya, keterbatasan Sudan gitu kan. Artinya memang nggak bisa dipungkiri secara kualitas negara dari sisi apapun
Sudan itu di bawah Indonesia dari sisi ekonomi, dari sisi infrastruktur, dari sisi keamanan. Itu memang Sudan ada di bawah Indonesia. Tapi apa yang membuat banyak mahasiswa Indonesia itu belajar ke sana gitu. Jadi memang tahun ini pun peningkatan mahasiswa Indonesia yang belajar ke Sudan tuh banyak banget gitu kan. Terutama pas angkatan Ana itu, kalau nggak salah kurang lebih satu angkatan itu 600 orang Indonesianya aja. Itu angka yang cukup banyak kan. Itu karena memang insya Allah kalau kita belajar agama di sana bukan tempat yang salah gitu. Artinya tempat yang tepat untuk kita belajar agama. Kenapa? Karena memang di sana banyak ulama-ulama, masyaikh-masyaikh yang luar biasa keilmuannya gitu. Iya betul. Jadi kita belajar di sana nggak hanya belajar di kampus, tapi kita belajar di masjid-masjid. Jadi masjid-masjid masyarakat, majelis-majelis itu banyak. Dan di sana nggak hanya Syekh Sudan yang mengajar, banyak masyaikh-masyaikh ulama-ulama dari Yaman yang memang keadaannya mungkin di tempat tinggal mereka beliau-beliau ini kurang aman, akhirnya bermukim di Sudan atau memang mengambil pendidikan S2 S3 di Sudan. Akhirnya sambil mengajar gitu kan di Sudan. Jadi memang di tengah keterbatasan negaranya, kemiskinan dan lain sebagainya, Allah berikan keistimewaan kepada Sudan itu dengan banyaknya ulama-ulama, sehingga hampir ya 100% mahasiswa Indonesia yang belajar ke Sudan itu jurusannya agama. Padahal di kampus tempat Ana belajar itu seluruh jurusan ada gitu. Istilahnya kayak di UI lah. Ada semua, dokter, terus apa misalnya mineral dan lain sebagainya itu ada. Tapi hampir 100% mahasiswa Indonesia itu belajar agama. Kenapa? Karena memang kalau memang belajar non agama itu sepertinya di Indonesia tuh lebih bagus secara kualitas gitu kan. Tapi kalau belajar agama tentu karena kita kan nggak ada kita bukan orang Arab gitu, sehingga kita belajar langsung yang dari lisan Arab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi teman-teman yang punya keinginan buat belajar agama di Timur Tengah atau di negara-negara Arab, insya Allah banyak peluang. Salah satunya Sudan. Karena memang mungkin secara secara seleksi untuk masuk ke Sudan itu nggak terlalu sulit sih menurut pengalaman Ana gitu kan. Karena memang kita coba ada banyak jalur untuk ke Sudan itu, banyak jalur. Kalau misalnya mungkin ada beberapa negara yang jalurnya itu cuma satu gitu. Tapi kalau di Sudan itu banyak jalur. Kemenak buka jalur. Kemudian banyak ormas-ormas Islam itu mempunyai MOU langsung dengan pihak kampus. Jadi misalnya setiap tahun dia dapat kuota 20 orang, 50 orang, 60 orang. Dan itu biasanya nggak hanya dibuka untuk santrinya di pondok itu. Contohnya kayak Ane gini kan. Ane dapat dari salah satu jalur. Dan itu dibuka untuk umum. Yang minat, yang punya keinginan untuk belajar agama kuat. Kemudian ada persiapan berkas dan lain sebagainya. Insya Allah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa Bincang Prisma dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kali ini kita sudah berbincang-bincang hangat dengan biasa kita panggil Bang Eki atau Ustadz Eki. Alhamdulillah, semoga cerita-cerita singkat beliau ini bisa memberi kita semangat lagi, terutama kepada pemirsa semua, pemuda-pemuda, kawan-kawan di sana yang mungkin bimbang, apakah saya dengan basic yang umum ini bisa untuk belajar agama lagi. Nah, ini adalah bukti nyatanya. Masya Allah. Baik, pemirsa Bincang Prisma dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berbincang hangat dengan Bang Eki, Bung Eki atau Ustadz Eki. Insya Allah semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, beliau ceritakan kepada kita tentang bagaimana perjalanannya dari SMA umum atau negeri, akhirnya ngafal Quran, habis itu langsung terbang ke Sudan. Itu adalah perkara yang tidak mustahil. Apabila Allah mengatakan kalau ini bisa, insya Allah bisa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi hidayah atau memberi taufik ini tidak pernah pilih-pilih. Jadi Anda di sana jangan pernah berputus asa, teruslah berdoa kepada Allah agar Anda semua di sana mendapatkan hidayah. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.